terus tertawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua yang mendengarkan podcast ini? Selamat pagi, siang, sore ataupun malam. Semoga kalian sehat selalu dan jangan lupa minum air putih dan mematuhi prokes ketika keluar rumah. Oke, kita dari kelompok 4. Di podcast kali ini, kita akan membahas mengenai analisis sebuah film yang diadaptasi dari novel Laskar Pelangi, karya Andrea Hiranata. Nah, sebelumnya, kita akan perkenalan dulu. Mungkin yang pertama ada Alfian Danesworo. Halo Alfian. Halo Sinar, halo semuanya. Kemudian ada Hasbi Hasidi. Halo Sinar. Ya. Kemudian ada Kurnia Jalianti. Halo, halo. Kemudian selanjutnya ada Keisha Sianita. Halo Sinar, halo teman-teman semua. Dan di sini saya sendiri Sinayati Pertiwi yang akan memandu jalannya podcast pada kali ini. Sebelum ke inti analisis filmnya, mungkin kita sampaikan ringkasan ceritanya dulu ya. Nah, film ini menceritakan suatu kisah atau kejadian nyata di daerah Sumatera Selatan, tepatnya di Desa Gantung, Kabupaten Gantung, Belitung Timur. Film ini menceritakan 10 anak yang tergolong miskin dan keunikan-keunikan serta latar belakang yang berbeda-beda. Dengan keadaan yang tidak memadai, tapi mereka tidak membuat mereka lupa akan pendidikan yang harus mereka raih, walaupun ke-10 anak ini tidak memiliki harta layaknya sekolah biasa, seperti kelas yang layak, perlengkapan sekolah yang layak, tetapi tidak menurunkan semangat juang mereka untuk mendapatkan ilmu agar mencapai apa yang mereka inginkan. Di daerah itu, kaya dengan sumber daya alam yang sangat melimpah, terutama timah. Nah, pada saat itu di daerah Belitung, daerah pertambangan timah terbesar yang menghasilkan banyak keuntungan. Iya benar banget Sinar, tapi nih mirisnya kehidupan di sana masyarakatnya terdapat kesenjangan sosial ekonomi yang lumayan tinggi. Bangunan sekolahnya yang sangat memprihatinkan seperti akan roboh dan tidak layak sebagai tempat belajar dan juga mengajar. Terus karena sekolah itu kondisinya memprihatinkan, jumlah pendaftar yang mendaftar di sekolah itu cuma hanya kisaran 9 orang saja, yang akibatnya Pak Harfan sebagai guru memutuskan untuk membatalkan penerimaan siswa baru, namun ada seorang ibu datang untuk mendaftarkan anaknya, yaitu Harun, yang memiliki keterbelakangan mental. Entah ada angin segar apa yang sepertinya mengenai Pak Harfan, Bu Muslimah, dan para orang tua siswa lainnya, kedatangan Harun menjadikan syarat untuk dibukanya kelas pembelajaran terpenuhi dan akhirnya tidak jadi ditutup. Nah, dalam film ini ada karnaval antar sekolah yang akan dimulai dalam waktu dekat. Sekolah dasar yang dikepalai oleh Pak Harfan ini ada sedikit permasalahan dikarenakan dananya terbatas dan pesimis muncul untuk mengikuti festival itu. Akan tetapi, Bu Muslimah tetap kekeh untuk mengirim para muridnya mengikuti festival tersebut. Karena Bu Muslimah yakin bahwa para muridnya memiliki nilai seni dan kreativitas yang tinggi. Mahar ditunjuk untuk menjadi ketua untuk mengurus persiapan. Pada akhirnya, dengan kreativitas, Mahar pun berhasil untuk mendorong teman-temannya tampil hingga mendapatkan piala. Nah, ada event selanjutnya, yaitu Cerdas Cermat. Bu Muslimah, Ikal, dan teman-temannya merasa cemas karena kekurangan orang dari tim andalan mereka yang belum datang. Sempat terlambat, dan pada akhirnya orang yang ditunggu-tunggu pun datang untuk mengikuti lomba cerdas cermat tersebut, yaitu si Lintang. Awalnya tim mereka tertinggal dari lawan-lawannya, tapi ketika pada bagian soal perhitungan, soal terakhir dari perlombaan tersebut, tim Lintang akhirnya bisa mengejar ketertinggalan dari lawan-lawan sekolah lain dan akhirnya menjadi juara. 5 tahun bersama,
Bumus, Pak Harfan, dan ke-10 murid dengan keunikan dan keistimewaannya masing-masing itu berjuang untuk terus bisa sekolah. Di antaranya ada berbagai tantangan berat dan tekanan untuk mereka menyerah. Namun, Ikal, Lintang, dan Mahar dengan potensi dan bakat yang mereka miliki itu muncul sehingga menjadi terpicu teman-temannya untuk tetap bersemangat sekolah hingga menuju jenjang yang lebih tinggi. Oke, mungkin itu ringkasan ceritanya ya teman-teman. Selanjutnya nih, dari teman-teman nih, kira-kira menurut teman-teman tahap perkembangan apa sih yang ada di film Laskar Pelangi ini? Dari film ini, tahap perkembangan usia sekolah, karena rentang waktunya dari 6 sampai umur 12 tahun. Oh, berarti di film ini tuh tahap perkembangannya berada di tahap perkembangan anak usia sekolah ya. Nah, untuk aspek perkembangannya nih kan pastinya di setiap tahapan tuh pasti ada aspek-aspeknya nih kan. Nah, mungkin teman-teman ada yang bisa jelasin? Mungkin dari Kurnia dulu. Kalau dari saya, ada perkembangan kognitif, di mana anak itu mulai belajar membentuk sebuah konsep dan memecahkan masalah. Di sepanjang film tuh banyak banget perkembangan kognitif yang ditampilkan. Para tokoh ini dapat menyelesaikan sesuatu dengan baik. Seperti contohnya tokoh Lintang yang merupakan anak cerdas. Dia nih mampu menyelesaikan soal pada cerdas cermat dengan cepat. Tokoh Lintang ini juga memiliki pengetahuan yang luas dan mampu menjawab pertanyaan temannya, menjelaskan apa itu pelangi, buaya, dan juga menjelaskan tentang peta Paris kepada Ikal. Selanjutnya ada perkembangan fisik di mana anak usia sekolah dapat dilihat dari peningkatan proporsi tinggi dan berat pada anak. Kalau dari saya itu sih. Setuju banget apa yang dibilang Kurnia, tapi menurut saya masih ada loh aspek perkembangan dari film ini, yaitu perkembangan motorik dasar dan perkembangan sosial, di mana perkembangan motorik dasar itu banyak kemampuan motorik yang ditampilkan dalam film Laskar Pelangi. Seperti dari latar waktu dan daerah yang diangkat dalam film, orang-orang dan para tokoh menggunakan sepeda sebagai alat transportasi. Nah, hal ini membantu meningkatkan kemampuan motorik anak, yaitu bersepeda. Terus juga seperti Lintang yang setiap pagi bersepeda ke sekolah dan selalu berusaha untuk tidak terlambat meskipun rumahnya yang paling jauh. Terus juga pada saat karnaval 17-an di mana Mahar ditunjuk sebagai ketua, ia membuat koreografi tarian bersama yang lainnya dan tampil di karnaval sehingga menjadi juara dalam karnaval tersebut. Terus selanjutnya itu perkembangan sosial, yaitu pencapaian kematangan dalam hubungan dan atau interaksi sosial. Perkembangan sosial anak ini dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan juga guru di sekolah. Nah, dalam film Laskar Pelangi ini, setiap tokoh mengalami perkembangan sosial, di mana mereka berinteraksi dengan lingkungan, dengan guru, dan juga menjalin persahabatan. Persahabatan itu sendiri memberikan anak seorang teman akrab, seseorang yang bersedia untuk menghabiskan waktu dengan mereka dan bergabung dalam aktivitas kolaboratif. Mereka belajar bersama, bermain bersama, dan menghabiskan waktu bersama-sama. Mungkin dari saya itu aja sih. Nah, betul tuh. Gue juga setuju dengan pendapat dari Kurnia dan Kesia. Namun, jika berbicara perkembangan, tidak hanya itu. Terdapat juga perkembangan moral dan perkembangan bahasa serta perkembangan emosi. Nah, perkembangan moral sendiri, yaitu perkembangan yang ditandai dengan kemampuan anak untuk memahami aturan, norma, dan etika yang berlaku di masyarakat. Nah, pada film Laskar Pelangi sendiri, tokoh Lintang mengalami perkembangan moral yang baik. Ia mulai memahami bahwa penilaian tentang baik dan buruk dapat berubah, tergantung dari keadaan dan atau situasi yang munculnya perilaku ini. Perkembangan moral sendiri ini membuat Lintang bisa mengambil keputusan untuk berhenti sekolah. Ia tahu bahwa hal itu tidaklah baik. Namun, dengan segala pertimbangan kondisi yang sudah tidak mendukung, di mana ia memiliki kewajiban lain yaitu harus mengasuh adik-adiknya. Lintang pun akhirnya memutuskan untuk berhenti sekolah. Lalu yang selanjutnya ada perkembangan bahasa.
Perkembangan bahasa nampak pada peningkatkan perbendaharaan kata dan tata bahasa. Pada film Laskar Pelangi, dalam tokoh Pak Harfan kerap kali bercerita seperti kisah Nabi Nuh dan Perang Badar pada siswanya. Hal itu dapat meningkatkan perbendaharaan kata pada anak muridnya. Lalu yang terakhir ada perkembangan emosi, yang mana perkembangan ini memainkan peran penting bagi perkembangan anak. Pada film Laskar Pelangi, perkembangan emosi ini terlihat pada tokoh Lintang, yang mana pada saat itu ia harus terhenti sekolah, namun ia dapat mengontrol emosinya dengan baik. Hal ini memperlihatkan bahwa Lintang sudah memiliki kematangan emosi yang baik. Mungkin itu saja sih pendapat dari saya. Hanya sedikit menambahkan dari Sinar dan dari Kurnia dan Keisha. Wah, banyak sekali ya ternyata aspek perkembangan di film ini. Tapi kayaknya ya teman-teman, selain aspek juga pastinya ada faktor nggak sih, faktor perkembangannya. Nah, menurut teman-teman nih, kira-kira di sini tuh ada berapa banyak sih, ada faktor apa aja sih yang mempengaruhi perkembangan anak? Tentu saja ada dong. Di sini yang sudah saya rangkum itu ada dua, faktor internal dan faktor eksternalnya. Nah, di sini saya akan menjelaskan faktor internalnya dulu, yaitu faktor herediter, yaitu gen dan sifat bawaan. Di film ini, yang sudah kita ketahui bahwa faktor herediter, kemampuan bawaan yang didapat dari orang tua, baik secara fisik, kognitif, serta emosi. Kecerdasan sifat kepribadian orang tua juga dapat menurun pada anak dan memberikan pengaruh yang lebih besar bagi intelijensinya dibandingkan faktor lingkungan. Nah, pada film Laskar Pelangi, faktor ini terlihat pada tokoh Aling yang memiliki fisik dengan mata sipit dan kulit putih. Hal tersebut karena Aling berasal dari keturunan dari orang tua yang tinggal di Tionghoa, sehingga gennya menurun pada Aling, sama seperti Akyong, sepupu Aling yang memiliki ciri fisik yang sama. Dan yang kedua adalah faktor dari kecerdasan. Kecerdasan juga jadi salah satu faktor karena memiliki kemampuan yang dapat diukur dengan melihat beberapa hal, yaitu kemampuan analisis, memori, pemahaman, dan abstraksi. Pada film Laskar Pelangi ini, kita jadi tahu bahwa bintang yang telah dimention oleh Ika memiliki kecerdasan seperti ayahnya. Dan ketiga adalah faktor bakat. Bakat tidak hanya kemampuan akademik saja, namun kemampuan lain terkait kreativitas, soft skill, hard skill, dan lain-lain. Nah, di dalam film ini, Mahar, anak laki-laki yang berparas rupawan, memiliki bakat dan minat besar dalam bidang kesenian. Nah, bakatnya ini diketahui tanpa disengaja oleh Bu Muslimah. Ketika Laskar Pelangi sedang bermain lapangan, Bu Muslimah mendengar Mahar sedang bernyanyi dengan judul Bunga Sejuara. Dan yang keempat adalah faktor kepribadian. Nah, kepribadian juga berarti ciri-ciri watak seseorang, individu yang konsisten. Nah, bisa kita lihat dalam film Laskar Pelangi juga kita ketahui si Sahara ya, anak perempuan dalam anggota Laskar Pelangi itu sifatnya itu keras kepala, berpendirian kuat, sangat teguh pendirian terhadap agama. Dia juga berpegang teguh atas pendidikan agama yang sudah dia dapatkan selama dia belajar agama. Oleh sebab itu, saat ada satu adegan saat si Mahar dan Flo tertarik pada dunia mistis dan mengajak seluruh anggota Laskar Pelanginya untuk mendatangi seorang dukun agar lulus pada ujian akhir sekolah, si Sahara ini tidak mau ikut dengan anggota Laskar Pelangi tersebut. Nah, itu tadi faktor internal ya. Ada juga nih faktor eksternal, yaitu kesehatan dan nutrisi. Dalam film Laskar Pelangi, faktor kesehatan dan nutrisi terlihat jelas sangat berpengaruh pada perkembangan anak. Ada tokoh yang namanya Harun. Dia ini merupakan anak laki-laki dari anggota Laskar Pelangi yang memiliki keterbatasan mental retardation, di mana kesehatan mental yang dimiliki harus menjadikan dia baru bisa menduduki bangku kelas 1 saat usianya kelas 10 tahun. Kesehatan mental juga membuatnya mengalami kesulitan saat menjawab ujian.
Selanjutnya, faktor eksternal dari lingkungan keluarga. Peran keluarga sangat mempengaruhi proses perkembangan. Pola asuh yang tepat, budaya dalam keluarga, hubungan yang harmonis, dan kemampuan finansial yang stabil dapat menunjang perkembangan peserta didik. Di dalam film Laskar Pelangi, tanpa adanya sekolah Muhammadiyah, anak-anak tidak dapat bersekolah karena keterbatasan biaya. Benar adanya bahwa kemampuan finansial dapat mempengaruhi terhadap perkembangan seorang anak. Nah, faktor eksternal yang ketiga itu ada lingkungan sosial, di mana lingkungan sosial berkembang dan berpengaruh pada kondisi fisik, psikologis, serta kognitif. Lingkungan juga dapat memberikan pengaruh secara positif dan negatif. Berada di lingkungan sosial sekolah Muhammadiyah yang sangat sederhana tidak membuat para guru dan siswa pantang menyerah, sabar, dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi, percaya diri, dan jujur. Itu tadi sih faktor eksternal ya, mau nambahin Alfian tadi. Oke, terima kasih Alfian dan Kurnia. Nah, untuk analisis kita yang selanjutnya yaitu mengenai dampak-dampak positif dari perkembangan anak sekaligus peran guru nih di dalam film ini. Mungkin teman-teman ada yang ingin berpendapat. Oke, kalau menurut saya itu dampak positif terhadap perkembangan dari film Laskar Pelangi ini pasti banyak banget ya, dampak bagi pemerannya maupun untuk penontonnya. Dan dapat dibilang nyaris tidak ada dampak negatifnya. Namun, terdapat salah satu adegan yang mencerminkan perilaku negatif nih terhadap sifat manusia sendiri, yaitu pada adegan saat para juri suzon kepada peserta, serta stigma negatif dari keluarga peserta didik dalam film bahwa lebih baik anaknya menjadi kuli dibandingkan bersekolah. Nah, di film Laskar Pelangi ini juga mengajarkan bagaimana pentingnya peran seorang guru terhadap perkembangan anak. Peran serta dampak positif seorang guru terhadap perkembangan anak itu seperti tokoh Bumus dan Pak Harfan yang membulatkan tekad untuk terus berjuang memberikan pendidikan dan tidak putus asa dan selalu bersemangat. Sikap inilah yang selalu ditunjukkan pada anak Laskar Pelangi. Selain itu ada anak-anak Laskar Pelangi yang dibesarkan dan hidup dalam lingkungan yang menyulitkan mereka untuk memperoleh pendidikan. Namun, kepedulian orang tua terhadap pendidikan dipadu dengan suasana positif yang diciptakan oleh Bumus dan Pak Arfan melalui sikap optimis mereka telah berhasil membuat anak Laskar Pelangi selalu bersemangat dan pantang menyerah. Menurut saya itu aja sih. Oke, terima kasih Keisha. Saya izin menambahkan juga, menurut saya seorang guru bertugas membimbing dan membenarkan jika terdapat kekeliruan, seperti di dalam film di mana Pak Harfan memperhatikan anak-anak dan mengarahkan mereka untuk berwudu dengan benar sekaligus mengoreksi saat terjadi kekeliruan urutan atau ketentuan dalam berwudu. Kemudian salah satu tugas para pendidik adalah membantu siswa untuk mengembangkan dirinya. Kita dapat melihat dalam film, Bumus menyadari potensi Mahar dalam bidang kesenian. Beliau pun menunjuk Mahar untuk menjadi ketua perlombaan karnaval. Kemudian juga ada sikap positif Bumus dan Pak Harfan dapat menginspirasi dan diterapkan oleh anak didik mereka. Ini dibuktikan dengan anak Laskar Pelangi yang selalu aktif dan semangat untuk menimba ilmu dalam kondisi serba terbatas. Bahkan saat Bumus sedang terpukul setelah kematian Pak Harfan, sehingga tidak hadir ke sekolah. Anak Laskar Pelangi menunjukkan antusiasme mereka dalam belajar dengan tetap pergi ke sekolah dan belajar tanpa didampingi guru. Nah, betul banget tuh apa yang disampaikan sama Yesya dan Sinar. Lalu, peran guru selanjutnya adalah kasih sayang. Pada film Laskar Pelangi, peran guru seperti kasih sayang ini ditunjukkan oleh Bu Mus dan Pak Harun, yang telah membuatnya dapat membaur dengan teman normal sesuai seusianya. Lalu selanjutnya pada pendidik hendaknya memberikan nasihat kepada anak-anaknya dengan kata-kata yang positif. Seperti pada film Laskar Pelangi, yang mana Bu Mus sedang menasihati bocah yang mengeluh menjadi
ketua kelas karena harus mengatur teman-temannya yang diatur. Bumus sendiri menasihati Kucai bahwa menjadi pemimpin itu merupakan tugas yang mulia. Lalu selanjutnya, pendidik hendaknya membawa peserta didik langsung ke dalam dunia yang konkret, yang tentang pemahaman konsep pelajaran, sehingga mudah dicerna oleh peserta didik. Dalam film Laskar Pelangi, dapat terlihat bahwa anggota Laskar Pelangi yang menikmati keindahan alam dan keindahan pelangi. Lalu selanjutnya, peserta didik dapat menerapkan metode reward and punishment, yang mana kedua hal ini dapat menjadi pemicu peserta didik untuk tetap konsisten melakukan suatu perbuatan ataupun meninggalkannya. Seperti pada film Laskar Pelangi sendiri, yaitu pada saat adegan Harun berhasil menunjukkan posisi lenggang dalam peta. Bumus langsung memuji Harun serta memberikan tepuk tangan. Sementara itu, teguran keras disampaikan Bumus kepada anak-anak yang lainnya, terutama pada Mahar dan Flo, karena nilai mereka turun. Oke, itu tadi analisis perkembangan anak di film Laskar Pelangi. Mulai dari tahap perkembangan, aspek perkembangan, faktor perkembangan, dampak hingga peran guru dalam perkembangan anak. Sayang sekali karena durasi kita tidak banyak, mungkin sampai di sini saja podcast kita kali ini. Sebelumnya izinkan saya untuk menyampaikan kalimat penutup. Manis meski berat, kisah khas anak-anak yang memandang dunia dengan ambisi yang sederhana, kita bisa mengambil pelajaran hidup yang sangat penting, seperti kita harus selalu menghargai hidup kita, tidak pantang menyerah, dan terus selalu berusaha sekuat tenaga. Semua yang ada di dunia ini tidak ada yang tidak mungkin asal kita mau untuk berusaha sekuat tenaga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya yang bisa kita sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah mendengarkan. Jangan lupa jaga kesehatan dan patuhi prokes tempat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.